Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita juga dimanapun berada selalu dalam perlindungan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melanjutkan obrolan kita di video sebelumnya. Obrolan tentang defense mechanism yang ditawarkan oleh seorang tokoh filsafat, yakni Sigmund Freud. Apa itu defense mechanism? Defense mechanism ialah mekanisme pertahanan diri yang kita miliki secara alami, yang ada di dalam diri kita. Ada 8 cara. Di video sebelumnya sudah sempat saya jelaskan. Saya akan ulang secara singkat. Pertama yakni represi, reaksi formasi, displacement, fiksasi, regresi, proyeksi, sublimasi, dan rasionalisasi. Nah, ke-8 cara itu ialah cara sederhana, cara sementara untuk mungkin istilah saya salah, memanipulasi keadaan sementara pikiran kita untuk supaya tidak terjebak pada kondisi tertekan batin kita. Apa itu? Mengalihkan rasa kecewa, rasa sedih, rasa marah tadi dari alam sadar menuju ke alam bawah sadar. Diletakkan, ditumpuk satu persatu. Dengan cara bagaimana? 8 cara yang telah saya sebutkan barusan tadi. Mulai dari represi hingga rasionalisasi. Pengertiannya apa? Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Tujuannya sekali lagi untuk mengelola rasa kecewa, karena kita bersepakat bahwa kecewa itu harus ditangani. Sebab ketika tidak ditangani, rasa kecewa itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan jiwa kita. Pada kondisi yang ringan, kita hanya mengalami rasa stres atau jenuh yang luar biasa gitu. Namun ketika kita mengalami keterlambatan menangani rasa stres tadi, jangan sampai terjadi. Kita bisa jadi akan naik pada satu kondisi yang namanya gangguan kejiwaan. Dan itu jangan sampai terjadi ke diri kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena memang penanganan dan proses penyembuhannya juga membutuhkan waktu, biaya, tenaga, dan pemikiran yang luar biasa. Maka kita lebih baik mencegah daripada kemudian mengobati berbagai macam rasa sakit yang dialami oleh diri kita atau orang lain di dalam pikiran tadi. Tentu ini tidak baik sekali lagi. Maka harus segera kita tangani rasa kecewa itu tadi. Oke, kita balik lagi ke Sigmund Freud. Maka setelah tumpukan di alam sadar kita letakkan di alam bawah sadar, ini akan menjadi tumpukan yang satu persatu, layer ini akan bertambah dari hari ke hari jika kita tidak menanganinya. Apa dampaknya? Nah, bahaya seperti yang saya ceritakan barusan tadi. Maka Sigmund Freud menawarkan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini sederhananya kira-kira bertujuan untuk mengangkat atau mengambil satu persatu dan mengurai tumpukan persoalan rasa kecewa yang ada di alam bawah sadar, diangkat menuju ke alam sadar. Ditarik kembali seluruh memori yang disimpan di alam bawah sadar menuju ke fase kesadaran. Melalui apa? Melalui proses komunikasi, ngobrol yang menyehatkan, atau istilah hari ini yang paling dikenal oleh anak-anak muda atau kita ialah curhat. Curhat itu adalah teori psikoanalisis yang kita tidak pernah tahu, bahkan itu juga merupakan aplikasi dari teori yang ditawarkan oleh Sigmund Freud. Sebab ketika kita telah ngobrol dengan orang yang kita anggap tepat, bisa teman, sahabat, atau psikolog, itu menghasilkan katarsis. Apa itu katarsis? Katarsis itu kita seperti merasakan telah melepaskan kondisi emosi yang menekan dan menjadi penyebab kita mengalami sakit fisik. Ya coba deh tanya orang-orang
di sekitar kita. Tuh kadang kita pusing atau sakit gak enak badan bukan karena kita mengalami sakit fisik sebetulnya. Bisa jadi kita, ya itu tadi, tertekan secara batin, maka berpengaruh pada cara berpikir. Maka ketika pikirannya sudah sakit, biasanya akan berdampak pada kesehatan fisik juga. Maka satu-satunya cara agar kita dapat lepas dari tekanan batin dan sakit fisik, ya kita harus maafkanlah masa lalu. Mulailah dengan kehidupan yang baru. Kita tidak mungkin bergerak maju jika segenap jiwa dan raga kita ini masih bertumpu dan terpaku pada kenangan masa lalu. Tidak pernah akan bisa kita produktif di masa depan ketika kita masih berpikir dan bertindak terjebak pada konsep-konsep beban masa lalu. Maka lepaskan. Tidak ada cara. Satu-satunya ialah maafkanlah masa lalu kita. Mulailah dengan kehidupan yang baru. Kita akan menata satu persatu dengan cara bagaimana? Lepaskan dulu. Naikkan segala macam tumpukan rasa kecewa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita, ditarik ke alam sadar. Maka ini membutuhkan cara atau metode, tidak hanya sekedar kemudian diambil dan ditarik ke alam sadar. Bagaimana caranya? Bagaimana metodenya? Sigmund Freud menawarkan melalui teori psikoanalisis cara mengurai rasa kecewa yang menumpuk di alam bawah sadar. Itu terdapat 4 metode atau 4 cara. Mengambil satu persatu persoalan dari alam bawah sadar menuju ke alam sadar. Nah, ketika sudah sampai di alam sadar, sampailah kita pada posisi katarsis tadi. Semua menjadi netral, insya Allah, kalau kita mampu menerapkannya dengan baik. Metode atau teknik psikoanalisis yang pertama, yakni free association. Free association ini apa? Free association ini memanggil kembali pengalaman masa lampau dan melepas emosi yang berkaitan dengan situasi masa lalu. Jadi, tumpukan emosi yang ada di alam bawah sadar, kita panggil lagi tuh, kita panggil melalui obrolan dengan teman, sahabat, atau psikolog, itu menuju ke alam sadar, kita obrolin, kita tarik kembali untuk kemudian dilepas tadi bagaimana? Ya, seandainya kita sebagai seorang pendengar, maka kita memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada lawan bicara kita atau teman yang sedang curhat. Kita berikan kemerdekaan, kita berikan kebebasan kepada seseorang untuk mengungkapkan apapun itu, segala apa yang ada dalam benaknya. Misal tentang mimpinya, fantasinya, atau konflik dalam diri mereka, atau kesedihan yang ada dalam hati mereka. Maka sebagai seorang teman, sahabat, atau ya psikolog jelas sudah bisa. Namun kalau teman, sahabat ini harus membuka hati, membuka ruang agar mau menjadi pendengar yang baik. Jangan sampai ketika teman berbicara atau berdiskusi atau berkeluh kesah dengan kita lupa, kita memposisikan bukan sebagai pendengar, tapi pembicara kedua. Setelah teman berbicara, kita menimpali dengan berbicara lebih banyak, bukan malah menyembuhkan, malah menambah beban pikiran teman kita. Maka dengarkanlah, berikan ruang. Jika tidak diminta untuk berbicara, maka dengarkanlah sampai lawan bicara kita itu merasa puas, habis, dan menunjukkan reaksi secara fisik. Mungkin dia merasa kesedihannya ternetralisir dengan mungkin menangis atau menunjukkan wajah yang sangat lega. Maka di saat itulah kita kemudian secara perlahan menanggapi atau menimpali obrolan dengan memberikan semangat atau motivasi kepada lawan bicara kita. Mungkin ketika kita tidak mendapati seorang teman atau sahabat, atau kita tidak mampu berdiskusi dengan psikolog, kita bisa menulis. Menulis juga merupakan cara free association. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, kesedihan atau kemarahan, tulis. Maka kebiasaan menulis ini harus kita budayakan kepada diri kita atau keluarga kita atau anak-anak kita sejak kecil. Biasakan menulis apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, agar kemudian ketika kita sudah menulis, kita mendapati sebuah kondisi lega, karena semua yang kita pikirkan, ide dan gagasan atau kesedihan yang ada dalam pikiran kita, itu keluar dalam bentuk tulisan yang kita tata sedemikian rupa. Kalau orang-orang zaman dulu tuh pasti memiliki buku harian. Nah, seperti itulah kira-kira salah satu media, cara free association, teknik psikoanalisis yang ditawarkan oleh Sigmund Freud.
Oke, metode yang kedua. Metode yang kedua ialah interpretasi of dream. Apa ya? Kira-kira gampangnya interpretasi of dream itu ya mengartikan mimpi, mimpi yang diartikan. Jadi ketika seseorang mengalami jenuh atau apa ya, marah yang tertumpuk dalam pikiran, stres, tertekan, itu kadang mengalami mimpi. Mimpi ketika kita tertidur, entah di siang hari atau di malam hari. Mimpi itu apa ya? Merupakan pesan abstrak dari alam bawah sadar yang dikirim ke alam sadar. Tanpa kita sadari sebetulnya tumpukan-tumpukan persoalan beban yang ada di alam bawah sadar tadi ditarik ke alam sadar melalui mimpi. Namun mimpi tadi itu sifatnya abstrak, maka kita perlu menerjemahkan. Mungkin ketika kita pada saat bangun tidur, oh iya tadi kita mimpi apa ya? Sambil kita berusaha ingat-ingat. Kita apa ya? Kita rangkai, mungkin berupa kita ingat-ingat. Mungkin dalam waktu beberapa saat yang hari yang lalu kita pernah memiliki keinginan yang luar biasa atau ketakutan terhadap keadaan tertentu dan mungkin berbagai macam aktivitas emosi lainnya. Kita berupaya mengartikan, mendefinisikan sebuah mimpi agar kemudian mimpi tadi dapat diterjemahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga merupakan teknik atau cara menginterpretasikan mimpi. Seperti pernah yang saya alami di akhir tahun lalu, saya sempat juga menulis di Facebook yang saya miliki dan Instagram. Saya kepingin sekali tuh mewawancarai seorang tokoh idola saya, yakni Bapak Dahlan Iskan, seorang tokoh pers nasional, seorang pengusaha, seorang yang macam-macam lah pencapaian luar biasanya. Betapa saya sangat tertarik dan ingin sekali mewawancarai atau ngobrol lah. Kalau menggunakan istilah wawancara terlalu formal, maka saya ingin ngobrol sebetulnya. Ingin ngobrol banget karena saya terinspirasi oleh seorang Bapak Dahlan Iskan. Bagaimana dia tidak pernah kehabisan ide untuk menulis dan terus menulis tentang berbagai macam hal yang kemudian sangat menginspirasi bagi kebanyakan orang, terutama bagi saya yang terus rajin membaca tulisan beliau. Catatan Dahlan Iskan atau This Way, harian This Way yang telah dilahirkan oleh beliau 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, berkantor di depan Balai Kota Surabaya. Ya, saya tekun mengikuti. Ketika saya benar-benar berkeinginan untuk mewawancarai beliau, nggak kesampaian sampai akhir tahun, itu sampai ke bawah mimpi. Sepertinya di dalam mimpi itu saya sedang berkunjung ke rumah beliau, mewawancarai beliau, ngobrol singkat. Namun ternyata ya sekali lagi itu cuma mimpi. Ketika bangun saya segera menulis. Saya segera menulis untuk menginterpretasikan mimpi saya. Nah, dengan demikian saya merasa lega, namun membangun harapan baru. Semoga tahun ini 2022 saya dapat sowan, silaturahmi dan ngobrol dengan Bapak Dahlan Iskan, idola saya. Nah, itu salah satu contoh lah. Teman-teman juga bisa menginterpretasikan mimpi teman-teman sendiri gitu. Yang ketiga, metode atau teknik psikoanalisis yang ketiga ialah interpretasi resistensi. Interpretasi resistensi ini kita berusaha untuk apa ya? Dorongan dalam diri untuk melawan free association tadi itu. Kita cari tahu apa free association tadi sudah saya jelaskan. Kita memberikan kebebasan kepada orang untuk curhat, kemerdekaan untuk menghabiskan segala keluh kesahnya. Namun kalau interpretasi resistensi ini kebalikan dari free association, kita justru melawan dorongan yang ada dalam diri kita untuk kemudian mengeluarkan segala macam unek-unek dalam pikiran. Contohnya gini, kita mengalami sebuah kesedihan atau kekecewaan atau kegagalan. Misal kita sebagai mahasiswa gagal mencapai IPK 4,00 misal, kita kecewa berhari-hari. Nah, di minggu berikutnya seorang teman mengingatkan atau mengajak ngobrol, bagaimana IPK-mu yang gagal 4 tadi itu, apakah sudah berhasil kamu maafkan kegagalan yang telah terjadi di waktu yang lalu. Secara spontan kita akan mesti gini kalau menggunakan cara interpretasi resistensi. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Itu sudah lebih baik dipendam saja rasa kecewa seperti itu. Nah, itu tidak baik sebetulnya. Interpretasi resistensi itu kita harus berupaya mengartikan, loh, kenapa
Kenapa tumpukan emosi yang ada di alam bawah sadar kepingin kita keluarkan, justru kita tahan. Nah, kita harus mencari tahu alasannya, kenapa justru kita tahan. Cari tahu tuh. Nah, setelah kita mencari tahu alasan kenapa kita menolak untuk mengeluarkan berbagai macam emosi atau dorongan dalam diri untuk mengeluarkan dari alam bawah sadar menuju alam sadar, kita ketahui, disitulah kita akan selesaikan dengan cara bagaimana? Obrolin tuh dengan orang-orang yang kita percaya. Dengan ngobrol, sekali lagi, menghasilkan katarsis, perasaan lega. Itu harus diupayakan. Mencari alasan dibalik sebuah usaha kita menahan agar kita tidak menetralisir sebuah rasa kecewa dalam diri kita. Kita harus cari tahu terus menerus. Oke, cara yang keempat atau cara yang terakhir ialah interpretasi transferensi. Interpretasi transferensi ini kira-kira maknanya ialah mengalihkan perasaan masa lalu. Perasaan masa lalu itu di mana? Perasaan masa lalu itu ada di alam bawah sadar. Kita alihkan perasaan masa lalu tadi ini. Dialihkan kepada siapa? Kepada lawan bicara. Jadi seperti memberikan sebuah berbagi kesedihan yang kita alami. Hampir sama seperti yang ceritakan di atas tadi. Kita bisa berdiskusi dengan konselor. Konselor itu siapa? Yaitu tadi bisa teman, bisa sahabat, atau syukur-syukur bisa psikolog, karena psikolog yang memiliki ilmunya secara ilmiah, secara akademis, maka dia menguasai metode-metodenya untuk menjadi seorang pendengar yang hebat, pendengar yang baik yang dapat mengobati atau menyembuhkan. Berbagi pengalaman, berbagi kenangan, atau berbagi trauma masa lalu. Apa tujuannya? Agar kita dapat menembus konflik batin masa lalu. Ketika kita sudah mampu menembus batin atau konflik batin kita di masa lalu yang menghambat perkembangan emosi, maka kita dapat lebih tenang dan kita dapat rasional menata masa depan yang lebih baik lagi. Mustahil sekali lagi, kita tidak dapat menata masa depan ketika pikiran kita masih terpaku pada berbagai macam pengalaman, kenangan, trauma, atau emosi masa lalu yang tidak bisa kita maafkan, tidak bisa kita lepaskan. Maka salah satu caranya ialah yang terakhir, interpretasi transferensi. Berbagi rasa kesedihan, rasa kecewa kepada konselor yang dapat kita percaya. Oke teman-teman, itu ialah gambaran 4 metode teknik psikoanalisis sebagai kelanjutan dari defense mechanism untuk berupaya meringankan beban alam bawah sadar. Kita tarik ke alam sadar agar apa? Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam pikiran dan batin kita dapat kita netralisir menuju keadaan yang lebih baik lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari berbagai macam beban yang kemudian mengganggu kondisi alam bawah sadar kita. Kalaupun terjadi, kita diberikan sebuah kemampuan untuk minimal selain beribadah kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat menggunakan cara-cara atau metode yang ditawarkan berbagai macam tokoh. Tidak hanya tokoh yang saya sampaikan kali ini, bisa dari orang lain. Namun pada kesempatan kali ini saya menawarkan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud untuk menetralisir atau menyehatkan kondisi alam bawah sadar kita agar kita dapat secara sadar, secara legowo dapat menata masa depan karena kita telah sukses memaafkan masa lalu kita. Saya rasa sekian yang bisa saya bagi ke teman-teman semua. Semoga ada guna dan manfaatnya buat teman-teman, terutama bagi saya dan keluarga saya. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Teman-teman boleh meninggalkan komentar, kritik dan saran dengan harapan semoga video-video selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan materi atau konten yang lebih menarik lagi. Sekali lagi semoga ada guna dan manfaatnya. Terus membaca, semoga kita bisa saling berbagi manfaat untuk sesama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.